Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Husnul Latifah, mahasiswi Uniska NPM 18640290. Saya mengambil yang berjudul pengairan pasang surut yang bersumber dari bendungan atau teknis. Mata pelajarannya pengairan pasang surut. Dosen pengajar Bapak Adi Surya MST MT NIDN 11260580001. Judul yang saya ambil adalah Sistem Pengairan Pasang Surut Bersumber dari Bendungan atau Teknis. Pengertian pasang surut secara umum adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik antara benda-benda di astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Pasang laut menyebabkan perubahan kedalaman perairan dan mengakibatkan arus pusaran yang dikenal sebagai arus pasang, sehingga perkiraan kejadian pasang sangat diperlukan dalam navigasi pantai. Pengertian bendung secara umum adalah bangunan melintang sungai yang berfungsi untuk meninggikan muka air sungai agar bisa disadap. Bendung merupakan salah satu bagian dari bangunan utama. Bangunan utama terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bendung, bangunan pengelap, bangunan pengambilan, bangunan pemilas, dan bangunan kantong lumpur. Fungsi bendung secara umum untuk meninggikan elevasi muka air dari sungai yang dibendung sehingga air bisa disadap dan dialirkan ke saluran lewat bangunan pengambilan. Jenis-jenis bendungan itu ada dua, bendung tetap dan bendung gerak. Bendung tetap itu jenis bendung yang tinggi pembendungannya tidak dapat diubah. Kalau bendung gerak itu adalah jenis bendung yang tinggi pembendungannya dapat diubah sesuai dengan yang kita hendaki. Bagian-bagian bendung yang perlu kita ketahui yaitu tubuh bendung, pintu air, pintu pengambilan, pintu penguras, kolam peredam energi, kantong lumpur, dan bangunan pelengkap. Yang kita amati di sini adalah bendungan yang bernama Bendungan Linu yang terdapat pada daerah irigasi Tapin, yaitu bagian tengah yang terletak pada bagian tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu batas wilayah hamparan daerah irigasi Tapin mempunyai potensi irigasi seluas kurang lebih 5.472 hektar. Dengan rincian 3.055 hektarnya daerah irigasi teknis dan 2.417 hektar daerah irigasi yang belum dikembangkan. Kemudian kita bisa melihat gambar Bendungan Linu. Ini gambarnya. Tipe bangunan tersebut bendung tetap. Lebar total bendung 27,75 meter, pintu penguras 1 kali 2,50 meter, lebar pilar 1 kali 2,50 meter, tinggi bendungnya kurang lebih 3 meter, bentuk mercunya bulat, pintu intake-nya 2 kali 2,95 meter, lebar pilar intake-nya 1 kali 1,55 meter. Jaringan irigasi utama yang ada terdiri atas saluran induk Tapin sepanjang 3.114 km, saluran-saluran sekundernya sebelah kiri sepanjang 40.583 km, saluran-saluran sekundernya sebelah kanan sepanjang 39.573 km. Bisa kita lihat data saluran secara garis besarnya. Ini ada saluran primer Tapin hingga saluran sekunder Bendungan Padang. Layout jaringan pada Bendungan Linu bisa kita lihat. Manfaat Bendungan Tapin diantaranya menstabilisasi muka air sungai Tapin dari perbedaan fluktuasi yang besar antara debit air musim penghujan dan musim kemarau. Yang kedua, mereduksi banjir sungai Tapin dari debit 1497,70 kubik per detik menjadi 720,23 kubik per detik. Data teknis bendungan bisa kita lihat ini. Contoh rumus-rumusnya
Ini bisa kita lihat. Waduk pada Bendungan Linuk, persawahan di Tapin. Kesimpulannya dapat kita lihat, pasang surut adalah suatu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik antara benda-benda astronomi. Dan irigasi itu adalah suatu penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi utama untuk menunjang pertanian. Bendung Linu termasuk bendung tetap yang terletak di daerah irigasi Tapin. Sangat bermanfaat bagi masyarakat di Tapin. Salah satunya yaitu adalah persawahan, pertanian di sana. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.